Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita pada hari ini. Kita melanjutkan materi bab baru mengenai pembelahan sel atau yang disebut juga dengan istilah reproduksi sel. Pembelahan sel itu ada 3 istilah. 1. Amitosis. Amitosis itu sel yang tidak mengalami pembelahan secara bertahap. Contohnya pada pembelahan protozoa, bakteri. Kemudian yang kedua ada istilah mitosis. Mitosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anakan dengan jumlah kromosom sama dengan jumlah kromosom induknya. Contoh mitosis itu terjadi pada sel-sel tubuh. Kemudian yang ketiga ada meiosis. Meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan dengan jumlah kromosomnya setengah dari jumlah kromosom sel induk. Contohnya adalah misalkan pembentukan sel-sel gamet. Pada materi pembelahan sel yang kita bahas itu tercantum pada kompetisi dasar yang menjelaskan antara keterkaitan antara proses pembelahan mitosis dan meiosis dengan pewarisan sifat. Nanti setelah kalian pelajari materi tentang pembelahan sel, diharapkan kalian dapat menjelaskan tujuan pembelahan mitosis, menjelaskan karakteristik pembelahan mitosis, menjelaskan karakteristik tahap-tahap mitosis, kemudian tujuan pembelahan meiosis, karakteristik tahap-tahap meiosis, dan membandingkan perbedaan antara mitosis dan meiosis. Jadi nanti Ibu harapkan paling tidak pada materi pembelahan sel ini kalian memahami 6 tujuan di atasnya. Nah, sebelum kita masuki tentang pembelahan mitosis, terlebih dahulu kita pahami dulu tentang siklus sel. Siklus sel itu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah G1. G1 menjelaskan sel sedang mengumpulkan energi. Dan yang fase S terjadi duplikasi DNA. Dan kalian bisa lihat di gambar berbentuk lingkaran tersebut. Kemudian G2 siap memasuki proses mitosis. Dan yang S terjadi duplikasi DNA dan G2 siap memasuki proses mitosis. Nah, ini tentang siklus sel. Sekarang tujuan dalam tujuan mitosis yang pertama adalah untuk proses pertumbuhan, menggantikan sel-sel yang rusak. Kemudian di mana terjadinya proses mitosis itu di sel-sel tubuh atau sel-sel somatik. Kemudian dihasilkan 2 sel anak. Dan yang keempat, kromosom anaknya sama dengan kromosom induk. Dan sebelum memasuki tahapan mitosis itu didahului oleh tahapan interfase. Kemudian tahapan mitosis melalui 4 fase, 1 profase, 2 metafase, 3 anafase, dan 4 telofase. Nah, ini tahapan mitosis. Yang pertama ada profase. Ciri-cirinya adalah
membran intinya masih lengkap, kalian bisa lihat yang berbentuk lingkaran di dalam sel. Kemudian kromatin berubah menjadi kromosom dan sentriol menuju kutubnya masing-masing. Dan kalian tolong amati bagiannya. Dan tentang sel juga itu sudah Ibu bahas kelas 2. Jadi dalam sel itu ada inti sel, dalam inti sel itu ada kromosom. Ya. Kemudian ini tahap metafase. Ciri khasnya pada tahapan metafase, kromosom yang berwarna ungu itu seperti pita, berwarna itu adalah kromosom berada di garis tengah atau berada di bidang ekuator. Dan anafase merupakan ciri khasnya atau karakteristiknya yang menggambarkan kromosom bergerak menuju kutubnya masing-masing. Dan tahapan yang terakhir adalah telofase. Kemudian di tahapan telofase itu kromosom sampai ke kutub membran inti terbentuk kembali dan terbentuk membran sel baru atau terjadi peristiwa sitokinesis. Sitokinesis itu adalah pembagian cairan sel dan terbentuklah dua sel anakan menjadi dua. Nah, itu tahap-tahap mitosis. Nah, jadi kalau kita urutkan dari yang pertama Ibu jelaskan tadi, ada profase, kemudian masuki tahapan metafase, anafase, dan terakhir adalah telofase. Sehingga dari satu sel induk tadi menghasilkan, kalau sudah memasuki tahapan telofase, dia akan membentuk dua sel anakan dan jumlah kromosomnya sama dengan jumlah kromosom induknya. Ibu contohkan misalkan kalau jumlah kromosom manusia itu 46, maka dari hasil mitosis juga misalkan 46 misalkan ya. Tapi harus diingat pada tujuan mitosis itu adalah pembentukan sel-sel untuk sel-sel bagian sel-sel tubuh atau sel-sel somatik. Nah, Ibu lanjutkan yang kedua, itu tahapan meiosis. Nah, ciri-ciri meiosis yang pertama itu tujuannya mengurangi kromosom, tempat terjadinya di alat kelamin, dan berlangsung 2 kali pembelahan meiosis. Ada meiosis 1 dan meiosis 2. Hasilnya nanti akan menghasilkan 4 sel anakan, tapi jumlah kromosomnya setengah dari kromosom induk. Salah satu contoh meiosis ini misalkan terjadi pada proses gametogenesis, yaitu spermatogenesis atau pembentukan sperma, dan oogenesis atau pembentukan ovum. Itu juga sudah Ibu jelaskan kemarin di kelas 2, tolong diingat-ingat kembali. Nah, ini tahap meiosis ya. Kalau ini kurang jelas, nanti boleh kalian browsing lagi, lihat video tentang tahap-tahap meiosis ya. Kemudian, nah ini sebelum tahap meiosis itu ada tahapan interfase, profase 1, metafase 1, dan anafase 1. Ini gambarnya. Kemudian di tahapan profase itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 tahapan juga ya. Nah, 1 ada proses leptonema, di mana terlihat benang-benang halus
di bagian inti sel dan mulai terbentuk kromosom. Yang kedua ada zigonema atau zigoten. Ciri-cirinya adalah ada pembentukan kembara kromosom, kemudian kromosom homolog yang berpasangan disebut dengan bivalen, dan yang C ada vakiten, dan yang D ada diflonema atau diploten. Ciri khasnya kromosom membelah membujur sehingga setiap kromosom sinapsis berbentuk 4 kromatid dan letaknya saling menjauh. Namun pada titik-titik tertentu masih ada hubungan yang disebut dengan kiasma. Adanya kiasma inilah yang memungkinkan terjadinya proses crossing over atau pindah silang. Kemudian pasangan kromosom homolog memisahkan diri. Dan yang kelima atau yang E ada proses diakinesis. Ciri khasnya adalah kromosom makin tebal, genius menyebar di sepanjang inti. Nah, setelah profase 1, ada tahapan metafase 1. Pada metafase 1 ini ciri khasnya dinding inti dan nukleus menghilang, kemudian membentuk benang-benang spindle. Yang C ada kromosom homolog yang bergerak ke bidang ekuator dengan sentriol mengarah ke kutub. Kemudian ada lagi anafase 1. Ciri khasnya kromosom homolog berpisah dan bergerak ke kutub berlawanan tanpa pemisahan sentromer. Yang keempat, telofase 1. Pada telofase 1 terjadi tahapan berikut. 1. Retikulum endoplasma membentuk membran inti di sekitar kelompok kromosom. 2. Membran inti dan anak inti kembali terbentuk. 3. Pembentukan membran plasma untuk memisahkan sel anakan. Dan yang keempat, terbentuklah 2 sel anakan yang haploid. Nah, kemudian setelah meiosis 1 dilanjutkan dengan meiosis 2. Pada pembelahan tahap kedua ini berlangsung seperti meiosis 1, tapi selnya bersifat haploid atau istilahnya N. Meiosis 2 juga berlangsung melalui 4 tahap pembelahan: profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Pada profase 2, pembelahan 2 buah sentriol menjadi 2 pasang sentriol baru. Setiap pasang sentriol bermigrasi ke kutub yang berlawanan. Kemudian mikrotubul membentuk spindle dan benang inti. Kemudian nukleus lenyap, kromosom berubah menjadi kromatid. Yang kedua, metafase 2. Peristiwa yang terjadi pada metafase 2 adalah 1. Spindle menghubungkan sentromer dengan kutub pembelahan. Yang kedua, kromatin tertarik ke bidang ekuator. Kemudian yang ketiga, anafase 2. Peristiwanya terjadi sebagai berikut. 1. Seluruh isi sel serta benang spindle dari gelendong bertambah panjang. Bersamaan dengan itu sentromer membelah menjadi 2. Kemudian kromatid yang berpasangan saling berpisah dan masing-masing kromatid bergerak ke kutub yang berlawanan. Yang keempat, telofase 2. Peristiwa yang terjadi: 1. Benang-benang kromatid yang telah sampai ke kutub berubah menjadi benang-benang kromatin.
Kemudian ada karioteka dan nukleus terbentuk kembali. Pada bidang pembelahan terbentuklah sekat yang membagi sitoplasma menjadi dua bagian, sehingga nantinya dihasilkan 4 buah sel anakan yang baru, tapi jumlah kromosomnya setengah dari kromosom induknya. Nah, ini kalau kurang jelas tadi, perhatikan gambar tahapan meiosis agar lebih memahami secara nyata. Jadi urutannya dari tahapan profase 1 sampai telofase 2. Kembali mengingatkan ya. Jadi meiosis tadi ada profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Kemudian dilanjutkan meiosis 2. Meiosis 2 itu ada profase 2, metafase 2, dan anafase 2, terakhir telofase 2, sehingga dihasilkanlah 4 sel anakan. Tapi sel anakan yang baru terbentuk itu jumlah kromosomnya setengah dari kromosom induknya. Nah, ini contoh meiosis ya. Ini juga sudah Ibu jelaskan pada saat kelas 2 dalam proses gametogenesis. Karena gametogenesis itu ada 2 kemarin, tolong diingat kembali dan dibuka lagi catatan kelas 2. Ada spermatogenesis dan oogenesis. Ini sudah Ibu jelaskan dan tolong diingat kembali. Nah, bagaimana perbandingan mitosis dan meiosis ya? Nah, untuk pertemuan kita hari ini, kalian kerjakan latihan soal, lengkapi tabel berikut setelah memperhatikan gambar di bawah ini. Nah, untuk hari ini cukup dulu ya. Dan Ibu tunggu tugasnya. Kalau bisa secepat mungkin dikumpul hari Kamis juga ya, hari ini juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.